Oke Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan yang harus atau akan Bapak Ibu lakukan pada saat Anda mengikuti pembelajaran daring menggunakan Classroom di SMK 6 Garut. Jadi perlu saya jelaskan dulu di awal bahwa nanti Bapak Ibu itu akan memiliki dua ruang, di mana ruang tersebut itu adalah ruang guru, kemudian ada ruang siswa. Untuk ruang guru itu digunakan untuk menyimpan file master absensi, materi, tugas, dan soal ulangan atau ujian. Semua file master tersebut itu disimpan pada fasilitas Google yang namanya Google Drive. Jadi Bapak Ibu itu menyimpan file-file absensi, materi atau tugas ataupun soal ulangan dan ujian itu pada Google Drive. Sementara ada satu lagi komponen yang digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa. Jadi nanti ada satu ruang guru atau classroom guru yang Bapak Ibu miliki, kemudian ada Google Classroom siswa atau kelas. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya mengajar di 12 TKJ, di mana TKJ kelas 12 itu ada 5 kelas. Jadi Bapak Ibu nanti akan juga gabung atau ikut di kelas siswa 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, 12 TKJ 3, 12 TKJ 4, dan 12 TKJ 5. Jadi jika menurut contoh ini itu di Google Classroom atau nanti di Google Drive Ibu, nanti di folder Classroom itu akan ada 6 komponen. Yang pertama itu Google Classroom untuk ruang guru, kemudian 5 Google Classroom untuk ruang kelas atau untuk siswa. Dimana di Google Classroom milik siswa atau di kelas itu yang Ibu Bapak lakukan itu membuat penugasan atau membuat penilaian. Atau nanti misalnya jika telah membuat satu penugasan, itu bisa Ibu melakukan copy tugas atau sharing tugas yang telah dibuat untuk digunakan di kelas lain menggunakan yang namanya reuse post. Seperti itu. Itu gambaran umum tentang komponen Classroom yang akan ada di Drive atau di Classroom milik Bapak Ibu. Sementara fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan terutama bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penugasan itu adalah pembuatan assignment atau tugas seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi di ruang kelas ini teh di ruang kelas ya. Ini teh di ruang kelas. Baik itu kelas TKJ 1, 2, 3, 4 atau 5 atau kelas-kelas bagi kompetensi keahlian yang lain misalnya. Jadi ada di kelas siswa itu Ibu membuat assignment atau membuat penilaian quiz assignment atau membuat pertanyaan atau memberi materi atau menggunakan materi. Cuman kemungkinan nanti yang akan banyak digunakan itu assignment, kemudian quiz assignment, dan satu lagi reuse post. Sebab materi ini disimpan di kelas guru, kemudian question ini jarang digunakan. Nah, kemudian ini Google Drive itu digunakan untuk tempat penyimpanan materi, absensi, tugas, dan bahan-bahan ulangan. Sementara alat bantunya itu biasanya akan banyak menggunakan yang namanya Google Form, di mana Google Form ini nanti akan digunakan sebagai
alat untuk membuat absensi atau membuat soal ujian atau ulangan. Nah, jadi tugas Bapak Ibu itu kurang lebih nanti ada 6 ya. Yang pertama itu konfirmasi gabung ke kelas guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu itu tidak bisa seenaknya masuk ke kelas guru atau siswa. Jadi nanti tunggu konfirmasi atau pemberitahuan yang biasanya dilakukan atau diberikan melalui fasilitas Gmail atau email yang dimiliki oleh Google. Sekarang kemudian yang kedua itu membuat folder pribadi yang berisi folder absensi, materi, kemudian penilaian pada Google Drive. Kemudian setelah membuat folder, nanti Bapak Ibu membuat absensi pada folder absensi, kemudian upload file materi ke folder materi, kemudian membuat assignment pada ruang atau classroom siswa atau kelas siswa. Kemudian yang terakhir itu adalah membuat soal ujian manakala Bapak Ibu telah mencapai beberapa KD atau mencapai tahapan tengah semester, akhir semester ataupun akhir tahun. Jadi yang membuat soal ujian ini diperuntukkan untuk membuat soal pembuatannya itu untuk soal ulangan, kemudian PTS penilaian tengah semester, kemudian PAS penilaian akhir semester, dan PAT penilaian akhir tahun. Kita mulai saja dengan langkah pertama, yaitu konfirmasi gabung ke kelas guru dan siswa. Yang pertama Ibu lakukan adalah membuka fasilitas email. Ini kebetulan saya menggunakan komputer. Untuk keperluan tutorial atau penjelasan menggunakan media handphone atau smartphone itu nanti akan saya buat di bagian tersendiri. Jadi ini keseluruhan saya buat untuk menggunakan komputer. Setelah Bapak Ibu buka Google Classroom, itu kemudian Bapak Ibu buka Gmail. Kalau belum sign in itu silakan sign in dulu. Jangan lupa Bapak Ibu gunakan email yang digunakan untuk gabung ke Classroom pembelajaran SMK 6. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki beberapa email, itu sebaiknya email-email tersebut itu dihapus dulu dari web browser Bapak Ibu. Kemudian setelah itu masuk menggunakan email yang digunakan untuk pembelajaran daring SMK 6. Saya menggunakan alamat email yayan.cahyana@egar. Kemudian masukkan passwordnya salah Bapak Ibu, kita ketik lagi. Mohon maaf jika backsoundnya ada suara-suara musik, itu karena di depan atau di belakang rumah saya itu sedang ada hajatan ya. Nah, ini udah ada beberapa email yang masuk. Ini kita perhatikan. Ini yang ini mah tugas yang masuk ya atau pengumuman dari kelas ataupun komentar dari siswa. Yang kita perhatikan ini ada undangan untuk mengajar bersama di kelas 12 TKJ 6. Nah, ini ada undangan untuk mengajar bersama di ruang guru 5. Yang ini untuk gabung ke
ini untuk gabung ke ruang guru, sementara yang ini untuk gabung ke ruang siswa ya. Jadi mohon diperhatikan nanti, atau misalnya Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas, itu akan banyak undangan yang Bapak Ibu terima, nanti di accept aja atau digabung saja dengan kelas-kelas tersebut, karena itu sudah diundang melalui atau dilakukan, undangan tersebut dilakukan oleh admin, di mana admin itu memasukkan Bapak Ibu ke kelas masing-masing dan ke ruang guru yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu kita gabung dulu ke ruang guru 7, ruang guru 5, atau ini gabung dulu aja lah biar nanti ngurut dari bawah. Undangan untuk mengajar bersama di 12 TKJ 6. Kita buka. Ini ada pemberitahuan dari KBM Egar 01 untuk ngajar di 12 TKJ 6. Bapak Ibu klik gabung. Nanti Bapak Ibu pastikan ini email yang Bapak Ibu pakai itu email yang digunakan untuk melaksanakan atau gabung ke Classroom SMK 6. Nah, ini pemberitahuan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan di bagian ini. Jadi jangan ujug-ujug terima aja. Ini lihat dulu si emailnya betul tidak gitu. Atau email tersebut Bapak Ibu gunakan untuk keperluan KBM di Classroom SMK 6 bukan gitu. Nah, kalau bukan nanti Bapak Ibu ganti akun. Bapak Ibu nanti pilih ganti akun. Kalau misalnya ininya tidak sama. Tapi kalau udah sama ya tinggal terima. Tinggal terima, kemudian nanti Bapak Ibu akan langsung dibawa ke halaman Classroom Bapak Ibu. Akan dibawa ke halaman Classroom Bapak Ibu. Maaf jika tampilannya atau ini Bapak Ibu sudah gabung di kelas 12 TKJ 6 ya. Nah, kemudian satu lagi untuk gabung di ruang guru, dimana nanti ini yang kelas untuk siswa itu digunakan untuk memberikan assignment, kemudian untuk ruang guru ini digunakan untuk menyimpan file-file master Bapak Ibu untuk absensi, penilaian, penugasan, dan materi. Nah, ini ada undangan ke kelas 12 dan guru SMK 6. Bapak Ibu klik gabung. Lagi-lagi Bapak Ibu harus perhatikan itu alamat email yang Bapak Ibu gunakan. Ini jangan sampai bukan email yang digunakan untuk keperluan KBM di Classroom SMK. Ya, ini perhatikan bagian ini. Benar-benar Bapak Ibu harus perhatikan, karena kalau tidak nanti Bapak Ibu tidak akan mendapati Classroom Ibu sesuai dengan apa yang diundang. Ini diundangkan ke ruang guru 5 ya. Nanti bisa saja di Classroomnya jadi kosong seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Kalau sudah benar misalnya email yang digunakan itu ini, tinggal terima. Bapak Ibu nanti akan dibawa ke Classroom ruang guru. Classroom ruang guru. Nah, jika sebetulnya ini yang ruang guru 5 sama 12 TKJ 6 ini sebetulnya bersatu. Jadi kalau yang ini kita tutup, ini nanti yang ruang kelas 12 TKJ 6 bisa Bapak Ibu akses juga dari sini. Jadi kalau misalnya ingin melihat kelas-kelas yang Bapak Ibu ikuti, itu tinggal diklik di tanda strip 3 sebelah kiri atas, itu akan ada kelas. Atau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini.
Kebetulan saya juga gabung dengan kelas-kelas lain. Ini yang ruang guru 5 dan 12 TKJ 6 saya gunakan untuk contoh video tutorial ini. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya adalah membuat folder pribadi yang berisi folder absensi, materi, dan penilaian. Ini semua folder ini dibuat pada Google Drive ruang guru. Sekali lagi, folder pribadi yang berisi folder absensi, materi, dan penilaian ini dibuat di ruang guru. Ya, dibuat di ruang guru. Jadi nanti Bapak Ibu buka kelas atau classroom ruang guru, misalnya ruang guru ini. Metode untuk mengakses ruang guru tersebut ada dua, bisa langsung di ruang gurunya tersebut melalui folder ini. Melalui folder ini ada buka folder untuk ruang guru 5 di Google Drive, atau bisa Bapak Ibu akses melalui fasilitas Google Drive. Ya, sekali lagi, untuk pembuatan file master absensi dan lain sebagainya itu disimpan di Google Drive, atau pembuatannya di Google Drive itu bisa Bapak Ibu akses melalui gambar folder di ruang guru atau melalui fasilitas Google Drive. Kita pakai yang contoh seperti ini. Bapak Ibu akan dibawa ke Google Drive di mana Bapak Ibu terdaftar sebagai guru pada ruang guru 5. Sekali lagi mohon maaf jika tampilannya agak lama untuk dimuat atau loading. Nah, ini Bapak Ibu sudah berada pada Google Drive Classroom ruang 5. Nah, kemudian misalnya kalau Bapak Ibu mau akses via Google Drive juga bisa. Ini tinggal diklik ini tanda balak 9. Ini Bapak Ibu klik Drive. Cuman nanti kalau diklik Drive itu akan banyak folder yang terlihat. Jangan panik, itu karena berisi folder-folder yang sebagian besarnya itu adalah classroom yang Bapak Ibu ikuti. Sekali lagi mohon maaf jika tampilannya itu agak lama. Loading. Nah, Bapak Ibu buka classroom. Bapak Ibu buka classroom. Ini agak lama. Mohon bersabar, ini ujian. Bapak Ibu akan membuka folder classroom. Bapak Ibu buka folder classroom, kemudian nanti akan ada beberapa folder yang ada di Google Drive Bapak Ibu. Itu kumaha. Ini agak lama ya. Kita akses saja dulu via kelas guru. Nah, ini ruang guru. Kita buka foldernya. Itu nanti Bapak Ibu akan dibawa ke Drive atau tempat penyimpanan file-file yang Bapak Ibu akan buat. Sekali lagi mohon maaf jika agak loading. Nah, ini tempat penyimpanan, nanti tempat atau drive yang akan digunakan untuk menyimpan file-file Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat folder untuk Bapak Ibu pribadi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik kanan di bagian ini atau bikin baru, terserah di mana saja Bapak Ibu mau melakukannya. Diklik kanan. Nah, ini bikin folder baru atau bisa melalui fasilitas baru ini.
bikin folder, kemudian kasih nama Bapak Ibu. Yana Cahyana misalnya. Nanti akan muncul folder. Kemudian di folder ini Bapak Ibu bikin folder baru, yaitu absensi. Kemudian buat lagi folder materi, kemudian buat lagi folder tugas atau penugasan. Kemudian buat lagi satu folder, yaitu penilaian. Buat ini tampilannya horizontal seperti ini. Kalau misalnya nanti nama filenya panjang-panjang, bisa Bapak Ibu lihat pakai mode list ya, sama saja. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan atau membuat, setelah membuat folder pribadi ya yang berisi ini, kemudian bikin absensi.